Selamat pagi, Bapak Ibu. Mungkin kita sambil menunggu peserta yang lain ya, yang mungkin masih pindah room. Baik, pertama-tama saya menginformasikan kembali, jadi ini adalah room 3 yang temanya adalah pengisian SPT untuk jenis pekerjaan bebas. Jadi mohon dipastikan satu kali lagi bahwa ini memang adalah topik yang Bapak Ibu ingin ketahui lebih jelas. Apabila mungkin ada yang salah masuk room, ini masih bisa pindah ke room yang lain dengan cara yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali. Jadi di bagian bawah ada menu breakout room, bisa diklik dan di sana bisa dipilih kembali room yang diinginkan. Jadi sekilas mengenai room 3, hari ini saya adalah moderator di room ini. Perkenalkan, saya Andrian Kristaneka, saya anggota aktif IKPI dengan izin praktik B. Dan hari ini di room 3, sekilas rundown-nya adalah yang pertama kita akan mendengarkan sedikit pemaparan dari narasumber kita, Pak Wibowo, maksimal 30 menit. Dan nanti jam 10.45 itu room 5 tentang pengisian harta akan dimulai presentasinya. Jadi sekiranya Bapak Ibu ingin mendengarkan lebih dulu tentang pemaparan di room 5, bisa pindah ke room 5 dulu, atau kalau mau lanjut untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan di room ini juga tidak apa-apa. Atau mungkin ingin pindah ke room lain dulu, setelah selesai dari room lain, ingin bertanya lebih lanjut di room ini, bisa masuk kembali ke room ini untuk berdiskusi sampai jam 11.50, sebelum kita kembali ke room utama. Baik, ini mungkin sudah cukup lengkap ya, jadi saya akan mulai agar tidak menghambat waktunya. Jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkan narasumber kita hari ini dari IKPI. Saya share screen dulu. Oke, jadi ini adalah profil dari narasumber kita hari ini untuk room 3. Sorry. Oke, narasumber kita hari ini adalah Pak Wibowo Dinata, anggota IKPI aktif dengan izin praktek tingkat B. Beliau adalah pengurus IKPI cabang Surabaya di Si Pendidikan mulai dari 2019 sampai 2024. A pada tahun 2010 dan tingkat B 1 tahun kemudian di 2011. Jadi sudah punya pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai konsultan pajak. Beliau pernah bekerja di kantor angkutan publik maupun di kantor konsultan pajak, dan saat ini beliau adalah founder dari kantor konsultan pajak KKP Wibowo Dinata. Jadi Pak Wibowo Dinata lebih lanjut, di atas ada informasinya, jadi nomor HP dan email mungkin bisa dicatat apabila nanti Bapak Ibu ada yang ingin menghubungi. Baik, untuk sesi awal, kita akan mendengarkan sedikit presentasi dari Pak Bowo. Setelah itu, untuk Bapak Ibu, karena ini sifatnya adalah diskusi interaktif ya, jadi nanti setelah Bapak Ibu yang ingin berdiskusi,
bisa mengajukan pertanyaan dengan dua cara. Yang pertama lewat chat, bisa menuliskan di kolom chat. Lalu yang kedua, kalau ingin berdiskusi langsung, bisa juga raise hand. Nanti Bapak Ibu yang raise hand, nanti kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan maupun untuk berdiskusi. Dan apabila Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan lewat chat, nanti kita akan tanggapi, kita akan bacakan dan kita akan tanggapi. Dan apabila masih ada yang hendak ditanyakan sehubungan dengan pertanyaannya atau ingin didiskusikan, bisa juga raise hand dan berdiskusi secara langsung. Baik, layar dan waktu saya persilakan untuk Pak Bowo menyampaikan presentasi singkat mengenai pengisian SPT dengan jenis pekerjaan bebas. Terima kasih. Terima kasih, Pak Andrian. Ya, selamat datang rekan-rekan semua. Saya cuma ingin berbagi hari ini dengan rekan-rekan semua. Saya akan presentasi sedikit tentang melanjutkan presentasi yang disampaikan Pak Ali tadi. Saya akan coba share screen ya. Saya cuma mau melanjutkan pembahasan lanjutan dari Pak Ali tadi, supaya lebih detail. Kita ke BPOP yang memiliki pekerjaan bebas. Apakah layar saya sudah nampak di screen ya? Share screen saya. Sudah, Pak Bowo. Oke, saya lanjutin ya. Nih, kriteria untuk pekerjaan bebas, penghasilan netonya dapat digunakan kalau orang menggunakan sebagai pekerjaan bebas, penghasilannya dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama dengan pembukuan, yang kedua dengan norma perhitungan penghasilan neto. Yang biasanya orang sebut menggunakan norma perhitungan. Kemudian norma perhitungannya itu bagaimana untuk memperoleh kita sebagai BP yang menggunakan norma. Yang pertama adalah omset kita harus kurang dari 4,8 M ya. Kemudian melaporkan ke KPP dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun untuk melaporkan penggunaan norma. Kalau kita tidak melaporkan penggunaan norma, maka tahun depan kita dianggap oleh kantor pajak menyelenggarakan pembukuan. Tidak boleh menggunakan norma lagi. Yang terakhir, kalau kita menggunakan norma, kita tetap wajib mencatat peredaran kita, peredaran bruto kita atau omset kita. Harus tetap dicatat dan nanti itu sebagai lampiran untuk penyampaian SPT. Nah, kemudian saya lanjutin lagi, apa aja yang bisa masuk sebagai WP pekerjaan bebas? Yang pertama adalah tenaga ahli, yang tadi disampaikan oleh Pak Ali. Tenaga ahlinya seperti apa? Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan pajak seperti saya ini, notaris, penilai, dan aktuaris. Sedangkan yang lainnya adalah pemain musik. Ini termasuk golongan sebagai pekerja seni. Bisa pembawa acara, penyanyi, penari, foto model, fotografer itu juga masuk di sini semua. Kemudian yang berikutnya adalah olahragawan atau atlet. Yang berikutnya penasehat, pengajar. Kemudian pengarang, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara. Perantara di sini maksudnya adalah maklar ya. Biasanya orang sebutnya maklar. Kemudian petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi, dan pemasaran berjenjang atau MLM. Itu termasuk sebagai pekerjaan bebas. Kemudian saya lanjutkan, kalau kita hitung norma penghitungan penghasilan itu bagaimana? Dibagi menjadi 3 ya, untuk batasan tarifnya, tarif normanya. Yang pertama, 10 ibu kota provinsi. Itu 10 itu apa aja ibu kota provinsinya? Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,
Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak. Nah, bagaimana dengan ibu kota provinsi lainnya? Ibu kota provinsi lainnya masuk di kategori yang kedua, tarif yang kedua, lapisan tarif yang kedua, yaitu ibu kota provinsi lainnya. Nah, kalau kita di daerah bagaimana? Kita masuk di lapisan yang ketiga. Nah, ini norma ini ada di Per 17 ya. Per 17. Nanti saya coba share pernya seperti apa. Sebanyak 360 halaman pernya. Nah, nanti kita bisa cari di situ. Pekerjaan kita termasuk yang tarif kena berapa normanya. Iya, Pak. Nah, ini kemudian saya kasih contoh nih, persentase normanya ini. Misal, ini saya kasih contoh notaris nih. Ini, laporannya Perdijen 17, nomor 17 tahun 2015. Ini saya kasih contoh persentase norma untuk pekerjaan bebas notaris nih. Nah, ini contohnya. Kalau kita berada di 10 ibu kota provinsi, tarifnya adalah sebesar 51%. Ini tarifnya sebesar 51%. Kalau kita di ibu kota provinsi lainnya, tarifnya adalah 50%. Begitu juga sama, kalau kita berada di daerah, notaris yang berada di daerah, tarifnya juga sama, normanya adalah 50%. Nanti untuk yang lain, untuk pekerjaan bebas yang lain, tarif normanya bisa lihat di Perdirjen nomor 17 tahun 2015 ya. Ini saya cuma refresh sebentar. PTKP untuk orang pribadi yang mulai berlaku 1 Januari 2016, dasar hukumnya adalah PMK nomor 101 tahun 2016 adalah sebesar 54 juta untuk orang pribadi, diri sendiri. Kemudian status menikah, status kawin ditambah 4,5 juta. Dan tanggungan tambahannya sebesar 4,5 juta lagi. Tapi maksimal cuma 3 orang ya. Kalau satu keluarga mempunyai 4 orang anak, tetap 3 yang boleh diakui di pajak. Begitu juga saya mau refresh ini, tarifnya. Tarif PPh-nya berapa nih? Tarif PPh-nya dibagi 4 lapisan. Lapisannya adalah yang pertama adalah 0 sampai 50 juta pertama adalah 5%. Kemudian di atas 50 sampai dengan 250 tarifnya 15%. Kemudian di atas 250 sampai dengan 500 juta tarifnya 25%. Di atas 500 juta tarifnya adalah 30%. Saya cuma refresh ini, pasti teman-teman semua sudah ingat nih lapisan tarifnya. Kemudian saya lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Ini contoh formulirnya 1770 tanpa S. Ini lampiran induk. Tentu rekan-rekan semua sudah terbiasa nih lihat form SPT. Ini 1770 induk. Nah, kalau kita pekerjaan bebas, yang wajib diisi adalah form 1770 Romawi 1 halaman kedua. Bagian B ini. Penghasilan keterangannya adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, isinya di sini kolomnya. Pekerjaan bebas kita berapa 1 tahun, peredaran brutonya, normanya berapa, nah, ketemulah netonya di sini berapa. Ini yang akan kita hitung dibawa ke induk yang tadi. Nih, angka 765 akan kita pindah ke ini. Induk bagian A. Angka yang pertama, 765 juta ini. Kemudian saya lanjutin ya, ini formulir yang kedua. Kalau 1770 Romawi 2, itu adalah formulir untuk daftar pemotongan PPh oleh pihak lain. Kita ngerekap nih di sini, siapa aja yang memotong kita. Kemudian, tapi saya lupa nih, jangan lupa satu lagi. Kalau kita melakukan pencatatan, ini dicentang pencatatan ya, kalau yang WP pencatatan. Karena kalau kita nyentang pembukuan, kita dianggap pembukuan. Harus melampirkan laba rugi.
Kalau pencatatan kita cuma melampirkan peredaran bruto aja. Ini lampiran bukti potong. Dan yang ketiga adalah lampiran penghasilan 1770 Romawi 3 adalah penghasilan yang dikenakan final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Ini. Kemudian yang 4 tetap sama adalah lampiran daftar harta dan hutang. Formulir 1770 hanya sampai Romawi 1 sampai dengan Romawi 4. Daftar hartanya diisi apa aja? Kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Ini contohnya. Nah, ini kalau kita pekerjaan bebas, ini yang wajib dilampirkan. Lampiran peredaran bruto. Omset kita berapa aja nih per bulan? Di total ketemu 1,5 juta. 1,5 miliar ini omset kita. Ini yang wajib dilampirkan di SPT ya, kalau kita sebagai pekerjaan bebas. Saran saya, lampiran ini tetap ditandatangani dan di-scan ya. Jadi lampiran yang diupload tetap dalam bentuk PDF dan ada tanda tangan basahnya yang habis di-scan. Saya lanjutin ya. Nih, sarana pelaporannya yang disampaikan Pak Ali tadi melalui e-filing, menggunakan program ISPT dan menggunakan e-form. Bagi yang terbiasa menggunakan ISPT akan terbiasa menggunakan ISPT. Yang menggunakan e-form akan terbiasa juga menggunakan e-form. Saya hari ini menjelaskan yang menggunakan e-form. Ya, saya sampaikan menggunakan e-form nih. Caranya gimana? Kalau menggunakan e-form, kita harus punya NPWP dan kata sandi untuk login di DJP online. Kita memasukkan NPWP, kemudian memasukkan kata sandi, memasukkan kode CAPTCHA dari DJP, kemudian baru kita klik login. Setelah itu tampilan kalau sudah masuk, akan tampilannya seperti ini. DJP online ada informasi, dashboard, profile, bayar, lapor, dan layanan. Kalau kita akan lapor, pilih yang lapor. Kita klik lapor nih. Kita klik lapor akan tampil seperti ini. E-filing, e-form. Ini ada satu lagi sebetulnya yang di atas. E-form PDF. Ini kan e-form yang pakai lama, pakai IBM Viewer. Sekarang DJP mengeluarkan baru e-form yang berbentuk PDF. Nah, kalau kita menggunakan e-form, tinggal klik e-form ini. Kemudian kita pilih buat SPT. Klik buat SPT nih. Pada saat selesai klik buat SPT, akan tampil pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Klik iya. Klik iya, maka akan tampil Anda dapat menggunakan fasilitas e-form. Ini tinggal di-download e-formnya. E-form SPT PPH 1770. Nah, setelah kita klik e-formnya, akan ditanya lagi nih, kita mau mengisi SPT tahun berapa? Kita tinggal ketik di sini, 2020. Status SPT-nya normal atau pembetulan, tinggal klik normal kalau normal. Kalau pembetulan, klik pembetulan, diisi di sini, pembetulan yang keberapa, ke-1, kedua, atau ketiga. Terus kemudian ini, kita klik kirim permintaan, maka SPT e-formnya akan terdownload, dan kode verifikasinya akan terkirim melalui email. Cara bukanya bagaimana? Ini, kita bukanya harus dengan IBM Viewer. Kalau kita belum punya download IBM Viewer-nya, di DJP Online disiapkan IBM Viewer-nya. Tinggal download dulu, baru nanti kita bisa buka e-form-nya. Nih, e-form, otomatis kalau kita buka e-form, yang tampil pertama kali adalah Romawi 4. Kita mengisi SPT dimulai dari Romawi 4 kalau e-form. Isilah daftar harta dan hutang, dan susunan keluarga. Kemudian lanjut ke halaman ke depannya, 1770 Romawi 3, penghasilan yang dikenakan pajak final. Kemudian lanjut ke 1770 Romawi 2 untuk bukti potong. 1771 Romawi 1 halaman 2. Ini yang diisi. Penghasilannya itu dalam negeri atau usaha pekerjaan bebas, diisi di sini. Normanya berapa? Kemudian netonya diisi berapa di sini. Kalau punya penghasilan lain,
Kalau punya pekerjaan, penghasilan dari pekerjaan digabung, dimasukkan di kolom C ini. Kemudian kita ke induk, akan ketemu totalnya berapa, apakah kita kurang bayar atau lebih bayar. Kalau kurang bayar, kita buat SSP, kode billing. Setelah kita bayar, baru kita bisa lapor nih, bisa submit di sini. Submitnya mereka minta 3 lampiran nih. Yang pertama rekapitulasi peredaran bruto. Filenya harus berbentuk PDF, ukurannya maksimal 15 MB. Yang kedua lampiran bukti potong jika ada. Sama, formatnya minta PDF, ukuran maksimalnya 5 MB. Kemudian dokumen lainnya itu juga mereka minta berbentuk PDF. Apa aja nih dokumen lainnya? Dokumen lainnya biasanya saya isi adalah SSP kita, bukti bayar kita. Kita masukkan ke dokumen lain. Kita save dalam bentuk PDF maksimal 5 MB. Setelah itu baru kita masukkan kode verifikasi yang diterima di email. Baru setelah itu kita ini posisi kalau mau lapor harus online ya. Terhubung internet, baru kita klik submit, baru bisa terlaporkan. Ini bukti lapornya. Contoh bukti lapor kalau by email nih. Rekan-rekan kan pasti sudah mengenal semua nih bukti lapornya. Kemudian ini, yang perlu dilakukan tadi apa? Kalau kita sebagai WPOP pekerjaan bebas, kita harus lapor norma. Norma perhitungan sekarang DJP memberi kemudahan. Kita bisa lapornya by online nih. Kita tidak perlu ngirim pos tercatat lagi norma perhitungannya melalui online. Masuk di mana? Masuk di layanan ini. Kita pilih layanan, klik layanan. Kemudian setelah klik layanan, kita klik KSBP. Setelah klik KSBP, akan tampilan seperti ini. Di atas ini adalah data WP. Ini di bawah kita tinggal klik nih. Pemberitahuan penggunaan NPPN, norma perhitungan penghasilan neto. Tinggal diklik. Tahunnya pilih 2021. Untuk tahun depan kan, kita lapor normanya sekarang nih. Sampai paling lambat 31 Maret nih. Kita kan harus lapor norma. Setelah itu, setelah klik 2021, kita klik cek data. Nah, setelah klik cek data, di bawah ini akan tampil nih, apa aja. Kalau di sini sudah statusnya berhasil, baru kita bisa klik BPS di sini. Hasil BPS-nya nanti akan seperti ini. Ini BPS. Pemberitahuan penggunaan NPPN tahun pajak 2021. Lapornya 16 Maret. Ini contohnya. Kemudian bagaimana kalau pada saat kita klik KSBP ini, layanan KSBP ini masih trouble? Nah, terpaksa kita harus melakukan laporan secara manual ini, menggunakan kertas fisik. Kita isi nama, alamat, NPWP, kepadanya KPP yang mana kita tuju, tahun pajaknya tahun berapa. Di sini diisi nomor KLU-nya dengan keterangan, ini keterangan penjelasannya, ini nomornya, ini penjelasannya. Kemudian tanda tangan BP-nya kita kirim pos, catat ya. Tanda terimanya ini dikirim bisa melalui pos, ke KPP juga bisa. Ini saya kasih contoh datang ke KPP. Kasih tanda terima nih, pemberitahuan penggunaan norma. Kalau kita by pos atau by jasa kurir, tanda terimanya ya ikutin jasa kurirnya. Tapi kalau kita melalui jasa kurir, jangan lupa keterangan dokumennya dicantumin ya, supaya di KPP tahu nih kita lapor apa nih. Saya biasanya tak cantumin penggunaan norma tahun 2021, supaya di tanda terima ada keterangan penggunaan norma 2021. Nah, dari saya sekian dulu penjelasannya. Mungkin kalau nanti ada yang bertanya silakan. Saya kembalikan ke moderator atau tetap share screen dulu. Kalau ada yang bertanya silakan. Siapa yang mau bertanya? Penyampaiannya sudah selesai. Silakan sekarang kita tanya jawab nih. Siapa yang mau bertanya silakan, mau chat room silakan, atau juga mau
bertanya langsung kepada saya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bowo atas penjelasannya yang sangat lengkap nih dari bagaimana cara menghitung dan sampai melaporkan SPT yang punya pekerjaan bebas. Jadi forum diskusi kami buka untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, karena sifatnya hari ini kita diskusi interaktif ya, jadi kami harap kita bisa santai aja. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung, jadi kami harap setelah sesi ini Bapak Ibu sudah jelas nih bagaimana cara ngisi SPT, bisa langsung lapor. Kebetulan sudah tanggal 20 juga, jadi Maret cuma tinggal 10 hari lagi. 11 hari. Dan sekedar mengingatkan, nanti jam 10.45 ada sesi presentasi di room 5 untuk cara mengisi harta, utang, dan mungkin waris. Apabila Bapak Ibu ingin mengikuti, bisa pindah ke room 5. Tapi nanti kalau misal masih mau berdiskusi di room ini, bisa kembali lagi setelah pemaparan. Kita masih punya waktu sampai jam 11.50. Baik, forum diskusi saya buka. Ini di chat ada pertanyaan yang masuk, Pak Bowo. Jadi Ya, yang ya. pertama dari Pak Herman. Masuk chat. Dari Pak Herman. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Suami sebagai karyawan dan istri sebagai agen asuransi. Status PTKP K0. Menikah belum ada tanggungan. PH bisa harta. Karena PH penghasilan suami dan istri ditotal dan dihitung pada lembar perhitungan PPh terutang dengan PTKP KI0. Karena penghasilan neto istri, DPP-nya jauh di bawah PTKP 54 juta, berakibat setelah PPh terutangnya dialokasikan ke suami lebih kecil dari yang tercantum di form 1721A1. Suami. ISPT 1770S suami juga sudah dilaporkan. Pertanyaan, apakah boleh SPT 1770S suami tidak perlu dikoreksi semua? Apakah boleh SPT 1770S suami tidak perlu dikoreksi? Semua kekurangan atau kelebihan bayar yang terjadi diselesaikan lewat SPT 1770 istri. Kedua, PTKP pada SPT 1770 induk B10 istri diisi angka berapa? Oke, sebentar. Cukup Saya buka panjang. SPT dulu ya, Pak. Saya buka SPT-nya dulu supaya saya jelas. Bentar. Oke, ini cukup panjang pertanyaannya. Sebentar. Iya, cukup panjang tuh. Jadi ada suami istri, suaminya karyawan, Pak. Istrinya pekerja bebas sebagai agen asuransi. Statusnya menikah, suaminya karyawan, Asuransi. istrinya agen asuransi. Statusnya menikah, belum punya tanggungan, K0. Status K0. K0. Bisa harta, Pak Bo. K0 PH. PH. Jadi penghasilan suami istri di total dan dihitung kembali. Misalkan nih penghasilan, saya bilang penghasilan neto ya Pak. Ya, Soalnya kan yang gabung penghasilan netonya nih. betul. Penghasilan suami di bawah PTKP ya? Penghasilan istrinya, Pak, yang di bawah PTKP, Pak. Nih, misalkan di sini penghasilan netonya suami anggap aja 100 juta nih. Kan di atas PTKP kan Pak ya? Ya. Dan agen asuransi setelah dikalikan tarif norma
Di sini misalkan ketemu angka 50 juta. Betul, di bawah PTKP, Pak. Ya, kalau statusnya PH kan berarti harus total nih, Pak. Total penghasilan. Berarti kan seharusnya seperti ini dahulu kan ya, Pak. Betul, Pak. Nah, kemudian di sini kan dapat nih PTKP. PTKP-nya harusnya kan KI 0, Pak, berarti, Pak. I 0. Ya, jadi 54 juta kali 2. Di sini kan 54 juta ditambah 400. Ya kan? Betul. Belum punya tanggungan. Di sini 54 juta lagi. Betul. Di sini kan ditotal. Jadi 112 nih. Kemudian jadi PKP nih. Penghasilan kena pajaknya kan ini dikurang sama ini. Betul. 7.500.000. Ya, seharusnya kan 3.500.000 ya, Pak. Betul, Pak. Di sini kan PPh terutangnya kan hanya 5% nih. Betul, Pak. Kecilan apa enggak ya, Pak Andrea? Cukup, Pak. Kelihatan, Pak. Di sini setelah itu kan terjadi nih pembagian PPh. Seharusnya kan terjadi pembagian PPh seperti ini kan, Pak? Betul, Pak. Angka ini dibagi dengan penghasilan suami dikali PPh terutang. Ya, seperti ini seharusnya ya. Sepertinya kebalik, Pak. Bahwa jadi perhitungan proporsionalnya adalah kalau suami 100/150 dikali PPh terutang, Pak. 100, oh iya. Ya, jadi sepertiga. Ini dikali, berarti 100, ini 100, nah 100 dibagi 150 dikalikan 37, dikali 1,8. Nih. Nah, kalau yang istrinya berarti 50/150 dikali 1875. 1875, Pak. Salah lagi. Di F10. Nah, gini ya, Pak. Betul, Pak. Nah, sekarang kan masalahnya si suami kan sudah lapor nih. Kan seharusnya ini masuk di SPT-nya suami nih. Seharusnya kan angkanya seperti ini, Pak. Betul, Pak. Ini kan kemudian ada PH dipotong pihak lain. Ya kan? Dia menerima bukti potong nih, si suami 1721 A1 nih. Misalkan potong 1 juta nih. Si istri kan di bawah PTKP, mungkin tidak ada potongan. Di sini ketemu PPh kurang bayar. Mungkin ini kasusnya suaminya ini PPh yang dipotongnya lebih besar, Pak, dari PPh terutangnya. Anggap aja jadi gini. 17, ya 1.500.000. 1.500, ya. Betul, ada lebih bayar. Di sini akan nampak lebih bayar. Gini, Pak. Tadi soalnya. Dan lanjutnya gimana ya, Pak? Lanjutnya, Pak. Jadi pertanyaannya yang pertama, apakah boleh SPT 1770S suami tidak perlu dikoreksi?
Jadi semua kekurangan atau kelebihan bayar, kalau kasusnya ini berarti kelebihan bayarnya ya, yang terjadi diselesaikan lewat SPT 1770 istri. Menurut saya nggak bisa, Pak. Menurut saya nggak bisa. Ini pertanyaan saya, si suami istri sudah mengisi lampiran PH tidak? Sudah ngisi, Pak. Harusnya sudah melampirkan ngisi. PH nih. Pertanyaannya. Asumsikan mereka sudah melampirkan PH nih, Pak. Kalau sudah melampirkan PH kan di sini isinya PBH terutangnya kan nggak bisa lari ini, Pak, isi. Maksudnya nggak, itu kan sudah di-lock sama ISPT ataupun e-form sudah di-lock ini, Pak. Iya, jadi secara pengisian memang munculnya pasti lebih bayar yang di suami, Pak. Iya, kalau di suami pasti lebih bayar. Nah, ini saya mungkin yang bertanya bisa dibuka mic-nya, Pak. Sebentar, Pak Herm. Pertanyaannya terlalu panjang. Iya. Saya juga belum tahu ini maksudnya. Pak Herman silakan, mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Jadi pertanyaannya itu apakah lebih bayarnya itu kalau mau dialokasikan untuk kurang bayarnya istri bisa apa tidak? Apa begitu, Pak? Maksudnya, Pak? Pak Herman, mikrofonnya sudah dibuka ini. Atau di sini alokasi. Jadi mungkin kalau saya memahami, Pak, ini kan di suaminya ada lebih bayar 250.000. Apakah bisa 250.000-nya itu kelebihan bayarnya itu dipakai untuk ngelunasin kurang bayarnya istri yang 625 ini, Pak? Ini kan berarti alokasi gini maksudnya ya, dipindah ke sini. Betul. Istrinya kurang bayarnya cuma ya langsung tinggal sisanya. Ditambah, Pak. 375. 375. Kalau menurut saya nggak bisa, Pak. Kalau menurut saya nggak bisa. Karena SPT-nya kan berdiri sendiri-sendiri nih. Nggak bisa SPT-nya dibawa ke, lebih bayarnya dibawa ke punya istri, kurang bisa. Tidak. Itu jawaban dari saya. Menurut saya tidak bisa. Karena kita ini patokan yang 125 dan 625 ini kan dari PH, Pak. Sebaiknya SPT-nya suami dibetulin dan SPT-nya istri bayar sesuai normal ini 625, Pak. Saran saya, Pak. Ini tetap dibayar. Itu Pak Andrian dari saya. Oke, Pak. Mungkin ada sedikit pertanyaan tambahan, Pak. Kalau misalnya kelebihan bayarnya yang 250.000 di suami ini direstitusikan, apa bisa, Pak? Diminta kembali, Pak? Bisa, ini direstitusi bisa. Tapi harus siap resikonya ya. Siap resikonya akan diteliti atau periksa. Kasih LB suami bisa diminta kembali melalui proses penelitian ataupun oleh ini, Pak. Jadi SPT-nya harus dicentang direstitusi. SPT-nya 1770 S-nya, Pak. Kalau saya kasih contoh share screen-nya yang 1770, Pak. Saya kebetulan punyanya 1770. Kalau 1770 di sini ada pilihannya. Direstitusi atau dikembalikan dengan tes
persyaratan tertentu, pasal 17D. Ini Pak. Ya, kalau untuk orang pribadi pengembalian pendahuluan sampai 100 juta ya Pak ya, nilai restitusinya ya Pak. Ya betul Pak. Ya, jadi kalau pengembaliannya nilai restitusinya nggak sampai 100 juta, bisa juga diajukan dengan pendahuluan. Itu prosesnya 20 hari kerja. Ya Dan betul Pak. persyaratannya adalah penelitian itu Pak. Ya, Ya betul Pak. kalau restitusi biasa mungkin kita akan diperiksa. Betul. Kalau kita centang yang restitusi biasa akan dilakukan pemeriksaan. Betul. Oke. Dari Pak Herman mungkin untuk yang pertanyaan poin 1 apa sudah jelas? Kalau sudah saya lanjutkan ke nomor 2. Ini pertanyaan nomor 2 adalah PTKP pada SPT 1770 induk B10 milik istri diisi angka berapa? Apakah 54 juta atau yang KI 0 itu, Pak? Bentar, saya share screen lagi. PTKP-nya harus kalau dia PH ini harusnya nggak terisi Pak. Ini terblok kalau PH Pak. Ini dia langsung isinya di sini. PBH terutangnya langsung di sini. Di atas ada penghasilannya, PBH terutangnya langsung nampak di sini. Ini lampiran dari sini Pak. PH ini Pak. Lampiran perhitungannya yang ditanggung istri. Pindahkan ke SPT 1770 ke bagian C angka 9. Angka 12 1770. Langsung pindah ke sini, Pak. Ini pasti keblok, Pak. Saya yakin keblok kalau ngisi PH, Pak. Kalau di sini PH ya, Pak. Ya, jadi dipastikan di atas status kewajiban perpajakan suami istrinya dicentang PH. Ya. Kalau sudah dicentang PH, seharusnya kolom PTKP sudah tidak perlu diisi lagi, karena otomatis PBH terutangnya adalah sesuai dengan lampiran PH. Betul. Baik. Cukup jelas saya rasa dari Pak Herman. Apa sudah cukup jelas? Kalau sudah, saya akan lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Ya, Pak. Silakan lanjut. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan lain. Dari Bu Citra Puspita. Pak, saya mau menanyakan, untuk dokter yang memperoleh bukti potong 17216 dari beberapa perusahaan, apakah menggunakan form 1770 dan diisi di kolom yang mana? Terima kasih, Pak. Jadi bukti potong dokter dari berbagai perusahaan, jadi mungkin dari beberapa rumah sakit, Pak. Iya. Dari Ibu siapa tadi pertanyaannya, Pak? Bu Citra Puspita, Pak. Iya, Ibu Citra. Ini kalau bukti potongnya tetap direkap, formnya tetap pakai 1770 ya, Bu Citra. Dan bukti potongnya berhubung bukti potong 1721 Romawi 6, itu berarti kan bukan pegawai tetap tuh penghasilannya. Masuk di sini, bukti potongnya tetap direkap di 1770 ini formnya, tetap pakai form 1770, bukti potongnya direkap di 1770 Romawi 2, penghasilannya Ibu rekap tuh dalam 1 tahun, peredaran brutonya berapa. Tetap dimasukkan di sini, Bu. Pekerjaan bebas sebagai dokter. Tarifnya adalah kalau dokter kalau nggak salah 50% kalau nggak salah ya. Bentar, saya buka ya. Dokter tarif normanya itu adalah 50%. Bentar, saya buka. Nih, ini contoh KLU-nya. KLU nomor 15, Per 17 tahun 2015. Kita misal nih, cari dokter nih. Dokter, misalkan dokter umum. Nih, kalau misalkan kita dokter umum nih, atau spesialis sama tarifnya 50%, ibu kota 10 ibu kota provinsi.
Jadi di sini tetap Pak Andrean, Ibu Citra tetap ngisi di sini Ibu Citra. Penghasilan brutonya berapa dalam 1 tahun diisi, dipotong tarifnya 50% normanya, kena penghasilan netonya berapa, ini yang akan kena pajak Bu. Penghasilan yang di sini di 1770 Romawi 1 halaman kedua, bagian B angka 5 pindah ke induk Bu. Pindah ke induk angka yang pertama ini. Dari sini nanti dihitung PPh-nya berapa, PTKP-nya diisi normal biasa, yang sudah dipotong nanti akan nampak di sini. Nah, angka 16-nya akan nanti keluar kurang bayarnya berapa. Begitu Pak, dari saya untuk Bu Citra Pak. Terima kasih Pak Bowo. Dari Bu Citra, apa sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, saya ke pertanyaan yang lain. Saya lihat apakah ada yang raise hand. Belum ada yang raise hand. Oke, pertanyaan dari Paulina Wisan. Pak, sebaiknya kapan kita pakai norma dan kapan pembukuan? Ini kalau Ibu Paulina Wisan, kalau kapan kita pakai norma, kapan kita pakai pembukuan, kalau omset kita lebih dari 4,8. Kan sekarang batasan PKP 4,8 nih. Kalau kita lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun, baru kita menggunakan pembukuan. Kalau masih di bawah itu, kita pakai norma. Ataupun kalau kita di bawah itu mau tidak pakai norma juga boleh. Pakai pembukuan. Boleh. Tidak ada kewajiban tuntutan di bawah 4,8 tidak pembukuan, tidak ada kewajiban. Boleh. Tapi sebaiknya kalau omsetnya masih di bawah 4,8, sebaiknya pakai norma dulu. Kalau merasa normanya terlalu tinggi dengan laba kita, itu kan norma kan aslinya laba kita dianggap sebesar norma itu, Pak. Nah, maka kita boleh pakai pembukuan. Ini tergantung WP-nya, Bu. Mau kapan mau pakai pembukuan. Yang pasti aturan bakunya, kalau lebih dari 4,8 omsetnya dalam 1 tahun, baru pembukuan. Begitu, Pak. Oke, Bu Paulina. Jadi ditimbang-timbang aja, Bu. Sekiranya tarif normanya itu kan norma itu seperti kita dikira-kira sama DJP. Penghasilan kita itu berapa persen kira-kira bersihnya. Kalau dirasa, oh saya sebagai dokter, dihitung penghasilan bersihnya 50% ini ketinggian, biaya saya banyak. Ya kalau kita siap punya pembukuan yang rapi, ya kita boleh untuk pakai pembukuan. Ya, betul Pak Andrean, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Michael Kurniawan. Pak, apakah harus lapor untuk penggunaan norma tiap tahun? Nah, Pak Michael, ini pertanyaan yang cukup kritikal nih. Kalau kita sebagai pekerjaan bebas, sama DJP diwajibkan melaporkan norma, Pak. Melaporkan norma setiap tahun. Misalkan kita lapor SPT sekarang nih, SPT 2020. Kita lapor norma untuk tahun berikutnya, Pak, 2021. Kalau sementara ini DJP belum ketat memeriksa apakah kita lapor norma atau tidak. Bakalan ke depan, kalau yang kita pekerjaan bebas, kemungkinan akan dimonitor nih, Pak. Kalau kita tidak melaporkan norma, maka kita dianggap tahun depan menggunakan pembukuan. Jadi sebaiknya dilaporkan, Pak, setiap tahun, Pak, ini, Pak. Gitu, Andrean, dari saya, Pak. Ya, jadi saya kira ini cukup jelas penjelasan dari Pak Bowo. Jadi kita menghindari aja pelanggaran, karena memang di aturan tertulis seperti itu. Kalau bisa dilaporkan, lebih baik dilaporkan daripada kita sudah melaporkan, terus dikoreksi. Oke, lalu pertanyaan dari Bu Dina Ainur Rosida. Pak, saya mau bertanya, jadi saya memiliki usaha online shop. Apakah bisa menggunakan norma perhitungan? Bu Dina, bisa Bu. Asalkan Ibu gini, misalkan Ibu sekarang kalau dagang usaha online kan berarti masuk kategori dagang nih. Kategori dagang kan biasanya kita harus bayar pajak UMKM 0,5% nih. Kalau Ibu mau menggunakan norma, misalkan kita mau menggunakan norma untuk tahun 2021, kita sama DJP dikasih kesempatan tuh, lapor aja
tahun depan kita tidak menggunakan norma, tapi menggunakan pencatatan biasa. Kita maksudnya nggak bayar PP 46, nggak bayar PP 23 maksudnya. Maksud saya begitu. Kita nggak ikut bayar 0,5%, tapi kita mau menggunakan norma. Sama DJP dikasih kesempatan. Kamu boleh tahun depan menggunakan norma. Asal akhir tahun kemarin, akhir tahun 2020, WP-nya wajib memberitahu ke DJP bahwa saya tidak ikut UMKM lagi, melainkan saya ikut menggunakan norma. Itu. Syaratnya harus lapor akhir tahun kemarin, Pak. Harus lapor tahun kemarin, Bu. Akhir tahun kemarin, kalau ingin menggunakan norma. Formulirnya ada, nanti tinggal di-download di wajek.go.id. Gitu, Pak Andrea. Oke. Jadi jawabannya bisa, Bu, tapi harus memberitahukan kalau misalnya kita memang memilih untuk tidak ikut skema PPh final PP23. Ya, skema UMKM itu, Pak. Ya, skema UMKM. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah pekerjaan sebagai referral? Jadi ini broker, Pak, sifatnya, bukan karyawan. Bisa disebut sebagai pekerja bebas. Bisa, Pak. Sangat bisa, Pak. Kan broker, Pak. Nah, Gimana? Ya, Bu Feni, silakan Bu Feni. gini Pak, saya mau nanya. Suami kan sebagai referral. Nah, saya sebagai karyawan. Nah, bagaimana cara pelaporan pajaknya? Kalau saya kan biasa kan sebagai dilapor pajak itu sebagai dari satu pemberi kerja. Berarti kan saya tidak tercantum lagi dalam penghasilan yang di lembar pertama SPT. Nah, sedangkan suami dia sudah mendapatkan bukti potong 1721 yang 6. Berarti pajak bukti potong penghasilan PPh 21 tapi tidak final. Nah, itu bagaimana pelaporannya? Dia harus dilaporkan sebagai kalau sebagai tenaga bebas, pekerja bebas, berarti kan bukti potongnya sudah kepotong 50% dari penghasilan neto. Nah, saya kalau dihitung ke secara total pajak yang harus dibayar setelah dipotong PTKP, itu hasilnya ketemunya lebih bayar. Nah, itu bagaimana kalau setiap kali setiap tahun dapat bukti potong yang begitu kan tetap hasilnya kan selalu lebih bayar gitu, Pak. Ya, Bu Feni. Sebentar, saya coba share screen ini ya. Ini kan tadi pertanyaannya sama dengan yang dokter tadi. Iya. Ibu kan masuk di formulir Ibu, penghasilannya Ibu kan diakui di 1770 Romawi 3. Iya. Masuk di sini penghasilannya Ibu. Ya, penghasilan dari satu pemberi kerja. Ini angka 15. Ya. Penghasilannya suaminya Ibu bukti potong direkap di sini nih, bukti potongnya nih. Direkap di 1770 Romawi 2. Bukti potong yang terima tiap bulan. Tiap dia dapat komisi berapa. Kemudian kan suaminya Ibu wajib mengisi ini. 1770 Romawi 1 halaman 2, norma nih. Broker kan dianggap sebagai makelar kan ya, Bu? Iya. Pekerjaan bebas sebagai makelar. Di sini Ibu isi brutonya, dari bukti potong brutonya berapa. Tarifnya sama, Bu, 50%, Bu, kalau broker, Bu. Di sini ketemu neto. Iya. Nah, sekarang pasti permasalahannya di sini. Penghasilan neto di sini misalkan totalnya adalah anggap aja 55 juta nih. Iya. Ya kan, Bu? Iya. Kan PTKP-nya berarti statusnya KI berapa, Bu? Misal, Bu. K2. KI 2. K2. K2 ya, Bu. K2 ya. Berarti kan 54 juta 500 dikali 3. Iya. 55 350 kan, Bu? Iya. Dikurung dulu, Pak. 4.500.000 kali 3-nya, Pak. Sama aja, Pak. 4.500.000. Kurang 0 ini berarti. Iya, kurang 0,1, Pak. Kurang 0,1. 4.500-nya. Ini, ya, Bu.
Ya, Di sini kan penghasilan kena pajaknya pasti lebih banyak nih. ya. Pertanyaan saya, Ibu suka lebih bayar? Oh, sebenarnya saya nggak masalah Pak, karena sudah dipotong pajak ya sudah. Saya ya sudah memang sudah kadung dibayar setiap bulan dari pemberi kerja udah dipotong ya. Saya udah biar aja begitu dibayar. Nah itu maksud saya kalau saya setiap bulan, Ini setiap kan tahun. ini misalkan sudah dipotong nih, tiap bulan sudah dipotong, totalnya misalkan dipotong 3 juta nih. Uh-uh. Sudah dipotong perusahaan 3 juta nih setiap tahun ya Bu. Misalkan. Berarti kan jumlah PPh terutangnya Ibu bakalan minus nih. Oh bukan, setelah saya hitung ternyata lebih bayar Pak. Oh berarti di sini angkanya setelah Lebih dikurangi PTKP di sini lebih bayar. masih lebih besar ya Bu dari Iya, PTKP. dari PTKP. Oke, ini saya ganti. Karena kan dipotong 50 juta, Pak. Kalau dipotong 50%, Pak. 50% dipotong penghasilan bruto, 50% dipotong 50%, kemudian baru dikali tarifnya. Ternyata bisa dihitung-hitung lebih bayar gitu loh, Pak. Masih lebih bayar setelah total. Nah, Kan itu sama yang Bu. saya, Ini Bu, ini Ibu rekap dari bukti potong ya Bu. 1770 halaman Romawi 1 halaman kedua. iya. Masuk di sini peredaran usaha. Peredaran usaha yang netonya ya Bu, brutonya Bu. Iya, Brutonya misalkan di sini brutonya adalah 150 juta nih Bu. iya. Ini kan tarifnya sama nih 50%. Iya. Ibu kan di sini sama nih penghasilannya. Ini dikali 50%. Dikali 50% Bu. 50%. 50%. Kan ketemu 75 juta kan Bu. Iya. Dari brutonya bukti potong akan ketemu netonya bukti potong Bu. Kemudian 75 jutanya akan masuk di sini. Iya. Kan 7,5 juta nih. PPh terutangnya kan lebih kecil pasti. Kalau dipotong PTKP nih. 5% nih. Kan cuma 375. Misalkan Ibu sudah dipotong sama perusahaan adalah sudah dipotong 3 juta nih. Iya. Itu kan akan lebih bayar nih. Iya. 2.625 nih. Iya. Nah, Ibu boleh nih nyentang dikembalikan lebih awal. Pengembalian pendahuluan. 2.5-nya. Ibu boleh nyentang yang ini. Iya. Ibu meminta kembali uangnya yang sudah dipotong perusahaan. SPT-nya Ibu. Tinggal Ibu nyentang yang angka C ini. Iya. Nanti uangnya Ibu akan diperiksa akan melakukan penelitian dan uangnya Ibu akan dikembalikan sebesar 2625 ini Bu. Misalkan Pak, misalkan saya tidak minta restitusi, ya udah saya lapor aja karena kan memang sudah dipotong dari awal, saya tidak minta restitusi. Itu nggak masalah kan Pak? Tapi kan akan terjadi setiap tahun. Apa nggak ada masalah kayak gitu Pak? Ibu nggak nyentang restitusi, tapi Ibu disuruh memilih antara A dan B dan di ISPT Bu atau di e-form. Ibu harus menyentang nih salah satu. Oh pasti disuruh milih ya Pak ya? Ya, disuruh milih Bu. Di e-form disuruh milih, di SPT suruh milih Bu. Ibu tinggal nyentang yang mana? Nah, misalkan saya milih salah satu, dokumen apa saja yang harus saya lampirkan Pak? Selain SPT ini setelah saya isi, apakah saya ada lagi harus melampirkan apa sebagai buktinya? Bukti apa Bu? Bukti kalau diminta kembali uangnya? Iya. Apakah ada dokumen yang diminta pada saat saya upload ini, upload SPT kan ada saya menyentang restitusi. Datang channel restitusi yang kolom C. Nah, apakah saya perlu juga melampirkan data dokumen lain untuk mendukung permintaan restitusi itu, Pak? Nah, di sini Bu,
di sini kan ada lampiran Ibu. Ibu kan pasti mengisi nih lampirannya. Yang pertama kan pasti huruf E ini tercentang Bu. Bukti pemotongan Ya. sama lampiran F. F kan Ibu sebagai karyawan. Bukti potongnya Kak Ibu di sini. Ya. Nah, sudah. Kalau di SPT hanya 2 ini Bu yang diminta Bu. Kalau posisinya lebih bayar. Nggak ada dokumen lagi yang diupload, nggak ada Bu. Cukup 2 ini, E dan F Bu. Nanti pada saat penelitian, baru orang pajak meminta data yang lain Bu. Misalkan atau minta data pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk penelitian Bu. Supaya uangnya Ibu, supaya DJP meyakinkan benar-benar uangnya Ibu saya kembalikan. DJP memastikan apakah benar ini. Nah, itu aja sih Bu. Oh, kalau misalkan saya tidak, itu pasti harus diisi ya Pak ya untuk restitusi ya. Setiap kali kita ada perhitungan lebih bayar ya Pak ya, pasti Bu, harus isi ya. Antara A, C sama D pasti Bu harus terisi Bu. Nggak bisa lari ini Bu, nggak bisa nggak dicentang maksud saya. Harus dicentang Bu. By system kalau nggak dicentang nggak bisa lanjut Bu Feni. Betul. Kalau ini angka 20-nya nggak dicentang, Ibu nggak bisa lanjut untuk lapor. Feni. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Baiklah Pak kalau gitu. Ya, ya. Mohon izin mungkin cuma menambahkan sedikit Pak Bowo. Silakan Pak. Jadi kalau untuk restitusi, kalau untuk orang pribadi ini skemanya bisa 2 Bu. Bisa direstitusikan atau bisa dengan pengembalian pendahuluan yang pasal 17D. Kalau yang pasal 17D itu kalau pekerjaan bebas dan nilai restitusinya di bawah 100 juta. Nah, itu kita bisa minta dikembalikan dengan skema 17D. Nah, skema centang yang D ya Pak berarti Pak? Betul Pak, yang D Pak. Nah, kalau direstitusikan itu kita pasti diperiksa. Pasti diperiksa Bu. Dan ini waktu restitusinya SOP-nya 1 tahun. Nah, pemeriksaan ini dalam Bu. Jadi kita diminta rekening, kita diminta bukti biaya hidup dan segala macamnya kalau orang pribadi. Tapi kalau kita pengembalian pendahuluan 17D itu penelitian Bu. Bisa diperiksa, tapi yang pasti penelitian. Nah, penelitian ini bisa diminta bukti pendukung lainnya, bisa tidak. Jadi kalau menurut penelitinya itu yang tadi bukti potong Ibu sudah lampirkan di SPT itu cukup, ya Ibu nggak diminta apa-apa lagi. Jadi gitu ya, Pak, dalam waktu 20 hari kerja, nanti akan keluar keputusan bahwa restitusinya ini diterima atau ditolak. Oh iya Pak. Kalau diterima, nanti Ibu cuma tinggal ngasih pemberitahuan rekening, nanti pasti Ibu dihubungin sama AR-nya kalau sudah keluar. Tapi kalau misalnya sampai 20 hari kerja nggak keluar SK-nya, berarti dianggap disetujui. Oke. Jadi gitu Bu. Jadi kalau yang di 17D itu bisa diperiksa, tapi yang pasti diteliti. Nah, penelitian itu belum tentu diminta bukti pendukung tambahan, Bu. Bisa diminta, bisa enggak. Berarti lebih baik yang D aja ya, Pak ya? Tapi ada resikonya, Bu, 17D. 17D itu kalau misalnya setelah diteliti, Ibu kan dikembalikan dulu, Bu. Terus ternyata mereka memutuskan untuk Ibu diperiksa nih. Nah, ternyata lebih bayarnya enggak segitu. Ternyata jadi kurang bayar misalnya, Bu, setelah diperiksa. Nah, itu jumlah yang dikembalikan tadi ada dendanya 100%. Harus kembalikan, itu resikonya. Jadi kalau Ibu yakin bahwa memang angkanya sudah betul, pelaporan Ibu sudah betul, ya memang bisa dipertimbangkan pakai 17D. Cuman Ibu harus aware juga bahwa ada resikonya. Kalau restitusi pasti diperiksa. Oh, iya. Jadi sebenarnya risikonya memang sama-sama ada ya Pak, mau di A, C ataupun D ya. Betul. Sebenarnya sama, ya. Bu. Kita sih sebagai pembayar pajak sih mestinya nyarinya yang tidak mau ribet gitu Pak. Kalau memang sudah lebih ya sudah gitu. Kita kan maunya kayak gitu. Tapi kalau terkendala sama pengisian form yang bisa disubmit harus diisi, ya memang harus milih salah satu ya berarti ya Pak ya. Ya, harus milih salah satu Bu. Atau bisa nih Pak, dari lebih bayar dibikin kurang bayar Pak, misalnya Pak, karena nggak mau diperiksa Pak. Iya, saran saya Bu, kalau daripada sini lebih bayar Bu, kan 2.600.000 lebih bayarnya nih. Ya. Daripada Ibu susah-susah, diperiksa kan nggak enak nih Bu, diperiksa atau diteliti kan nggak enak. Aman sih bagi WP. Saran saya sih, cuma saran saya. Ibu aja di sini penghasilan lainnya Bu.
1770 Romawi 1 halaman kedua bagian D, Bu. Ini bagian D. Penghasilan neto dalam negeri lainnya, Bu. Oh, iya Kasih ya aja Pak. di sini penghasilan lain-lain supaya nanti di sini nggak lebih bayar. Misalkan di sini kasih penghasilan lain-lain, anggap di sini dikasih penghasilan lain-lain 5 juta supaya nutup lebih bayarnya, Bu. Oh gitu ya Pak ya. 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 Nanti di sini bakalan akan angkanya berubah, Bu. Ini saran saya aja, tapi tinggal keikhlasan Ibu sih. Ini kan 12.500.000, Ya. 625. Kalau dipotong 3 juta kan masih kurang banyak, Bu. Ya. 15 juta masih kurang banyak. Nanti Ibu kalkulasi sendiri aja, bisa ini. Misalkan Oh iya Pak. 5 juta. Oh, jadi intinya tambahin di situ ya Pak. Maksud saya sih daripada ribet-ribet ya sudah, saya udah bayar segitu ya saya nggak usah minta restitusi gitu loh maksud saya. Nah, tapi kalau Ibu nambah penghasilan lain, di sini kan pasti kurang bayar, Bu. Ada selisihnya pasti ya Kurang, Pak hitungannya ya. ya, nah, Ibu tinggal ikhlas bayar pajak lagi nggak nambah bayar pajak lagi. Itu aja. Iya iya Pak. Itu aja Bu saran dari saya. Oke ya Pak. Tapi kalau saya masih bayar pajak lagi, berarti saya melampirkan form apa ya Pak ya? Karena selama ini kan Ibu tadi kalau bayar pajak lagi, kan tadi lampirannya yang angka E sama F kan Bu tadi lampirannya. Iya. Ibu kalau ada kurang bayar tambah lagi Bu lampirannya. Yang bagian B. Oh ya. Sama tadi saya lupa Bu, karena Ibu adalah ada rekapitulasi bulanan tadi. Ibu lampirannya ditambah yang C Bu. Sebelum kalau Ibu kurang bayar, kalau Ibu posisinya tadi lebih bayar, lampirannya C, E, dan F Bu. Oh C, E, dan F. Ya, Pak. Ya. Kalau Ibu kurang bayar lagi, ditambah bagian B Bu. Oke. Oh iya Pak. Nah, bagian C-nya tadi yang saya slide yang tadi Bu. Saya slide yang tadi Bu. Bentar, Bu. Ini ya Bu, ditambahin catatan peredaran bruto Bu. Ini rekapan dari bukti potongnya Ibu yang bruto per bulan. Pak, ini dilampirin Bu. Oh ya Pak. Ya Bu. Oke deh Pak, kalau gitu. Makasih banyak ya Pak ya atas pencerahannya. Ya Bu. Makasih. Terima kasih Bu Feni. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini masih banyak juga ini Pak Bowo. Iya, silakan Pak. Nih, dari Pak Michael Kurniawan, jika ada harta berupa kendaraan yang dijual dan pencairan asuransi unit link, bagaimana pelaporannya? Ini mungkin lebih cocok ke room 5 ya Pak ya, untuk pelaporan harta dan warisan ya. Apa mau dijawab di sini Pak atau? Kalau saya jawab singkat, nanti kalau kurang puas tinggal ke rumah lagi ya Pak Michael. Kalau saya hartanya kendaraan dijual, Bapak ada untung atau tidak? Rugi Pak. Kalau rugi, Bapak tinggal mengakui hartanya Bapak berkurang sebesar nilai mobilnya itu, plus uang hasil penjualan Bapak tinggal nambahkan di kasnya Bapak untuk tambah biaya hidup, untuk mengurangi biaya hidup. Kalau yang unit link sama Pak, caranya sama. Unit link itu kalau nggak salah masuk di 1770. Unit link. Oh, ini kalau ini asuransi jiwa biasa. Kalau unit link
Sama Pak, Bapak ada gain atau enggak unit linknya Pak? Juga, Pak. Kalau nggak ada gain, nggak ada keuntungan, Bapak tinggal uangnya dipakai untuk biaya hidup, cukup enggak Pak itu Pak? Ini, menurut saya itu Pak. Oke. Kalau nggak ada gain, tidak perlu bayar pajak Pak atas penjualan asuransi dan unit linknya. Bagaimana Pak Andrian? Cukup ya Pak Andrian? Cukup ya Kalau Pak saya Michael sih- ya. Ya, saya nanti sih kalau cukup. kurang jelas Pak Michael bisa juga ke room 5 Pak, di room yang membahas pelaporan harta. Iya, Ya. baik Pak. Makasih. Sekarang Ya. sudah dibuka room 5 Pak. Sudah dibuka. Silakan Pak. Oke, lalu lanjut dari Bu Demaijun. Bu Maijun. Bu Maijun, kategori apa yang membedakan penentuan norma masuk ibu kota lainnya dengan daerah lainnya, Pak? Kalau Bu Maijun tadi yang di slide saya, Bu. Ini penentuannya di sini. Ini Bu Maijun, pengelompokannya di sini. Kalau 10 ibu kota provinsi pasti masuk kelompok 1. Kalau ibu kota provinsi lainnya selain 10 ya, Bu, masuk kelompok 2. Daerah lainnya itu bukan ibu kota. Itu masuk daerah lainnya. Kelompok 3. Tarifnya contohnya seperti ini. Ini ibu kota provinsinya. Ini ibu kota provinsi lain, daerah lainnya. Kalau mau lihat seperti ini. Seperti ini, Bu. Ini yang kolom yang pertama ini adalah ibu kota 10 ibu kota. Ini ibu kota provinsi lainnya, ini daerah lainnya. Itu Pak Andrian. Jawaban. Pak, saya potong ya Pak ya. Apakah yang dimaksud dengan ibu kota lainnya itu tingkatan misalnya kayak masuk kecamatan atau kabupaten gitu tak Pak? Kabupaten pasti masuk daerah lainnya Bu, yang nomor 3 Bu. Nomor Kabupaten yang kategori yang kedua itu ibu kota provinsi selain yang 10 Bu. Oh, Misalkan, dari 10 itu ya ya. ya Bu. Kalau kecamatan kabupaten masuk yang daerah lain ya Pak ya. Ya betul Bu. Ya ya. Makasih Pak. Sama-sama Bu. Baik, Bu Maijun sudah jelas ya. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ya, dari jelas Bu Pak. Angelina. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya, form 1771 di lampiran 1 ada kolom jasa. Untuk pengisian apa ya Pak? Apa bedanya dengan pekerjaan bebas yang bersifat jasa? Jadi yang di kolom penghasilan di lampiran 1 Pak. Lampiran halaman kedua ini. Betul. Tadi yang, nah itu Pak, itu di nomor 3 ada jasa. Bedanya dengan pekerjaan bebas yang bersifat jasa apa Pak? Pekerjaan bebas yang bersifat jasa. Misalnya seperti apa nih? Seperti saya nih, jasa konsultan pajak nih. Kalau saya kan konsultan pajak masuk sebagai pekerjaan bebas, tapi saya memberikan jasa nih. Maka saya masukkan di kolom jasa sini Bu. Kalau Ibu pekerjaan bebas, misalkan pekerjaan bebas apa misalkan ya, pemain musik nih. Nah, pemain musik baru masuk pekerja seni, baru masuk di pekerjaan bebas ini Bu. Ini sih tidak ada ketentuan bakunya masuk di jasa atau pekerjaan bebas. Kalau Ibu pekerjaan bebasnya berbentuk jasa, masukin di kolom jasa Bu. Kalau Ibu pekerjaan bebasnya tidak berbentuk jasa, masukkan ke pekerjaan bebas Bu. Itu jawaban saya Pak Andrian. Terima kasih Pak Bowo. Saya kira cukup jelas Bu Angelina, jadi nggak ada ketentuan bakunya. Kalau Ibu merasa pekerjaan bebasnya adalah yang berhubungan dengan jasa, bisa masuk ke nomor 3 juga. Makasih ya Pak. Sama-sama Bu. Bu Feni tadi sudah dijawab ya. Sekarang Bu Citra Puspita tadi ada pertanyaan melanjutkan Pak, yang tentang laporan tentang penggunaan norma itu berarti nanti menggunakan NPPN ya? Pelaporan pemberitahuan untuk menggunakan norma. NPPN. Menggunakan NPPN? Iya, betul, NPPN, menggunakan Pak. NPPN ya.
laporan norma secara maksudnya ya Pak. Nah, bukanya slide-nya. Ini laporan norma secara online, pilihnya ini NPPN, Pak. Pemberitahuan penggunaan NPPN, norma penggunaan penghasilan itu, Pak. Baik, Pak Bowo. Kalau tidak online, kirim pos, ngisi surat ini. Sama, pemberitahuan penggunaan norma perhitungan. Itu Pak. Baik, Pak Bowo. Bu Citra, apa ini pertanyaan yang dimaksud? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain dari Bu Amelia Chandra. Izin tanya Pak, kalau dokter, apakah kalau penghasilan di atas 4,8 M setahun, masih tetap bisa pakai norma? Terima kasih Pak. Dokter ya. Dokter harusnya bisa, dokter bisa Pak. Bisa Pak. Oke, jadi kalau dokter dengan penghasilan di atas 4,8 M setahun tetap bisa pakai norma ya Pak Bowo ya? Bisa Pak. Dokter, ya dokter. Kecuali kalau dokternya nggak punya apotek loh ya. Kalau dokternya punya apotek, beda. Kalau pure dokter seharusnya bisa Pak. Baik, Pak Bowo. Ini ada pertanyaan yang private Pak. Saya baca ya Pak. Oh iya, silakan Pak. Ibu Chong Fun Jun mau tanya jika pekerja bebas bidang jasa. Maksudnya gimana ya Bu? Maaf koreksi, jika pekerjaan bebas bidang jasa tidak ada penghasilan karena pandemi, bagaimana cara lapornya? Pengisian form 1 sampai dengan 4. Oke. Kalau pas pandemi tidak ada pekerjaan, Ibu tinggal lapor nihil, Bu. Semuanya nihil nih. Formnya dari yang 1770 sampai dengan 1773 nggak ada isinya, nihil. 1770 Romawi 4 ada isinya Bu, dari SPT tahunan Ibu sebelumnya, hartanya berapa, tahun ini berapa, per Desember hartanya berapa. Itu Bu jawaban dari saya. Terus dilampir lagi surat pernyataan tidak memperoleh penghasilan selama tahun 2020. Itu jawaban dari saya untuk Bu Jong Fun Jun. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Bowo. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selamat sore, saya ingin bertanya. Saya memperoleh bukti potong untuk imbalan kepada pegawai yang tidak berkesinambungan. Untuk pegawai tidak berkesinambungan tersebut, dipotong tidak ada pengurang PTKP. Ketika saya input ke SPT total penghasilan saya dikurangi PTKP, hasilnya tidak semua bupot saya pakai. Jika saya pakai semua menjadi lebih bayar. Jika direstitusi akan diperiksa, bagaimana solusinya? Apakah boleh saja saya pakai secukupnya untuk bupotnya? Tidak saya gunakan semua agar tidak lebih bayar. Jadi ini sekilas seperti kasus yang di atas Pak Cuman. Ya. Kalau saran saya, bukpotnya harus dilaporin semua Pak. Karena bukpotnya sudah, DJP sudah tahu nih, Bapak menerima penghasilan berapa aja, bukti potongnya sudah dilaporkan berapa aja. Nah, saran saya ikut cara yang tadi Pak, supaya nggak lebih bayar, Bapak nambah aja penghasilan lain-lain, supaya SPT-nya tidak diperiksa karena lebih bayar. Itu saran saya Pak. Iya Pak, izin Silakan. menambahkan Pak. Ya. Kalau dimasukkan penghasilan lain kira-kira nggak apa-apa Pak ya, soalnya juga udah ada campuran penghasilan yang menggunakan PPh final UMKM itu loh Pak, yang 0,5%. Oh, berarti Bapak punya penghasilan dari beberapa? Iya. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa sih Pak. Iya sih, soalnya kan itu kan kalau imbalan tidak berkesinambungan itu kan waktu dibukti potong itu kan penghasilan brutonya dikali 50% dulu Pak, baru dapat baru dikali 5% tarifnya. Betul. Nah, waktu masuk SPT ternyata kan
ada pengurangnya PTKP. Jadinya lebih Oh. bayar kalau untuk yang itu, Pak. Nah, Bapak menerima bukti potong untuk pegawai tidak berkesinambungan itu dalam konteks gimana, Pak? Statusnya Bapak apakah sebagai Jadi kan agen saya asuransi atau apa, Pak? Jadi kan saya ada ini Pak, ada percetakan. Nah, Mm-mm. nah kemudian ada kerjasama dengan perusahaan. Nah perusahaannya itu salah potong Pak, harusnya potong ke NPWP perusahaan saya. Gitu, karena saya juga ada jualan barang lain gitu loh. Maksudnya saya biasanya cuma yang 0,5%. Ternyata harus potong PPh 23 ke perusahaan, ternyata salah potong ke NPWP saya. Saya sih yang salah ngasih NPWP sebenarnya, dia juga nggak tanya, cuma NPWP gitu waktu itu. Jadi saya kasih NPWP saya, ternyata dipotonglah PPh 21 tidak berkesinambungan. Saya juga bingung gitu. Tapi udah dibenerin sih, jadi ke perusahaan lagi. Cuma yang ini kan harus dilaporkan di SPT saya karena udah lanjut terpotong. Nah itu sih yang mau saya tanyakan, Pak. Nah, gini Pak Bagas, itu kan berarti bukti potongnya Bapak seolah-olah Bapak anggap aja sebagai makelar, Pak. Penghasilannya Ya. Bapak sebagai makelar. Berarti kan makelar kan tarifnya sama 50% nih, Pak, dari bruto. Ya. Nah, penghasilannya Bapak dari bukti potong di total aja, brutonya berapa? Itu kan di 1770 Romawi 1 halaman 2 tadi, Pak. Masukin di sini, Pak. Gimana itu, Pak? Pekerjaan bebasnya Bapak. Masukkan Oh, di situ, Pak, ya? bebas, Pak. Bukan yang direkap ada nomor bukti potongnya itu, Pak, ya? Romawi berapa itu ya? Kalau Romawi 2 kan rekapan bukti potongnya, Pak. Bukti potong yang sudah dipotong, penghasilan yang sudah dipotong. Ini kan PPh yang sudah dipotong. Ini omsetnya, Pak. Omsetnya dilaporin di sini, Pak. Oh, jadi di situ, Pak, ya? Omset brutonya Bapak masukin di sini, tarifnya Bapak tulis 50% lagi, Pak. Ketemu netonya sama dengan bukti potong tadi, Pak. Oh, iya. Kalau Bapak nggak ngisi di sini, nanti induknya nggak terisi, Pak. Kalau yang di lampiran 2, tadi isinya di lampiran 2 tadi, Pak. Cuma yang di bawah bukan, lampiran berapa tadi, Pak? Lampiran Bapak yang di bawah itu. Ini penghasilan lain. Bukan, dia ada di 1770 yang EPOM yang saya isi, ada daftar pemberi kerja itu loh, Pak. Ini berarti bagian C. Iya, itu betul, Pak, betul. Kalau bagian C ini, Pak, kalau bagian C ini khusus yang punya bukti potong 1721 A1, Pak. Oh, gitu ya. Soalnya saya kira di situ sih, Pak, isinya. Enggak. Ini khusus yang punya bukti potong 1721 karena dia ada bruto, ada pengurang brutonya berapa, baru netonya berapa, Pak. Oh ya, itu juga saya soalnya bingung penghasilan neto ini yang mana gitu, Pak. Soalnya pengurangnya kan nggak ada, cuma 50% itu aja. Ya, betul, Pak. Bapak harus ngisi yang di sini. Pekerjaan bebas, brutonya berapa, kali 50% ketemu netonya, Pak. Bukan dipindah, Pak. Bukan diisi di C, Pak. Diisi yang di B, Pak. Oh, iya, Pak, ya, Pak. Nanti kasusnya sama. Kalau Bapak lebih bayar, misalkan lebih bayar nih SPT-nya. Nggak kepingin lebih bayar. Saran dari saya aja ya, Pak. Bapak tambah aja penghasilan lain-lain di sini, Pak. Supaya nggak lebih bayar, Pak. Di 1770 Romawi 1, 2 bagian D. Tapi itu tergantung WP-nya ya. Bapak mau ikhlas bayar pajak lagi atau tidak ya, Pak. Saran saya aja. Ditambah Iya sih, Pak. Soalnya sama kayak Ibu yang tadi, Pak. Soalnya nggak ada pilihannya selain restitusi itu loh, Pak. Saya bingungnya. Ya, betul, Pak. Ini pilihannya cuma 3. Restitusi, dikembalikan pendahuluan dengan kriteria tertentu. Iya, saya isi di EPOM otomatis klik yang restitusi. Saya tanya-tanya restitusi otomatis periksa kan, Pak. Nggak bisa diklasin gitu aja. Betul, Pak. Betul. Iya. Ya udah kalau gitu, Pak. Jadi bukti potong itu harus dilampirkan semua, Pak ya? Wajib, Pak ya? Nggak boleh digunakan secukupnya, Pak ya? Nggak, saran saya jangan, Pak. Soalnya nanti kalau DJP menotal lagi, Bapak akan lebih bayar kalau Bapak menggunakan secukupnya. Kan otomatis kelihatan lagi lebih bayar.
Misalkan Bapak Oh. punya bukti potong 10 nih, Bapak cuma klaim 7 nih, yang 3 kan pasti ketahuan juga, Pak. Oh iya. Kan sistemnya sudah terintegrasi sekarang, Pak. Takut Bapak malah repot nanti, Pak. Kalau ini Pak, kalau ada yang nggak kerekap sama staf saya itu bukti potongnya gimana Pak ya? Maksudnya waktu itu memang ada dikasih, cuma entah hilang kemana gitu. Maksudnya kita minta datanya gimana itu Pak ya? Maksudnya ada bukti potong yang sebagian 1 atau 2 bukti potong itu yang nggak saya terima fisiknya sih Pak. Minta kopi lagi ke pemberi potong pemberinya, Pak. Oh, kalau sudah saya hubungin agak sulit sih Pak, maksudnya untuk tarik data lagi. Oh, kalau saran saya, kalau Bapak kesulitan, coba hubungi AR-nya Bapak. Oh gitu. Ya, di sana ada datanya Pak, pasti Pak. Oh iya Pak. Ya, gitu Pak. Bapak sudah tahu kan kalau cara mencari nomor telepon KPP? Sudah Pak, sudah. Oh iya Coba Pak. lihat di Instagram sih kemarin ada. Oh iya. Ya. Kalau Bapak berkenan ya silakan tanya ke AR Pak. Oh gitu, iya. Ya, Iya Pak. ya Pak. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Bagas. Jadi sudah jelas ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Amelia Chandra. Izin tanya Pak, kalau dokter pakai norma 50%, terus beli alat medis, apakah harus masuk ke aset dan mengurangi kas? Kalau pakai norma, berarti diasumsikan 50%-nya itu menjadi biaya, ya Pak? Terima kasih. Ya, betul. 50%-nya dianggap sebagai biaya dokter, biaya operasional dokternya. Nah, kalau memberi aset, beli aset, ya harus mengurangi, pasti masuk ke aset, masuk ke daftar harta nih. Hartanya apa aja nih? Misalkan beli alat medis yang kedokteran nih. Misalkan beli alat medisnya dokter gigi, kan mahal tuh. Ya, harus masuk ke aset. Pasti untuk membelinya pasti mengurangi harta, mengurangi kas atau bank kita untuk membeli aset tersebut. Tidak bisa aset tersebut beli dengan mengurangi dari 50% biaya, nggak bisa. Itu dari saya Pak Andrian. Baik Pak Bowo, terima kasih. Jadi Bu Amelia, kalau untuk yang norma itu lebih ke biaya operasionalnya. Ya, Biaya betul, operasional sehubungan dengan pekerjaannya. Jadi kalau pembeliannya itu berupa modal, ya itu memang harus masuk ke daftar harta. Sudah jelas Bu Amelia? Atau masih ada yang mau didiskusikan? Sudah cukup kelihatannya. Oke, kalau sudah cukup, saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Bu Luciana Dewi, tolong saya dimasukkan ke room 5. Bu Luciana Dewi, apa masih ada di room 3? Kelihatannya sudah pindah. Masih, Pak. Masih ya? Ya. Bu Luciana Dewi, di bagian bawah yang ada share screen, chat, dan lain-lainnya itu ada kolom breakout room, Bu. Itu Ibu Ya. bisa klik. Nah, nanti di situ muncul daftar room-nya. Nanti Ibu Kok klik join di yang room 5. Kok balik room 3 lagi, Pak? Sebentar, saya cek. Ada Bu, room 5-nya ada Bu. Ibu tinggal. Ya, diklik join di room 5-nya, Bu. Sebentar. Saya kemana, Pak? Atau saya move ya, Bu ya? Saya move ya. Ini Ya, bisa tolong saya di-move move aja, langsung. Pak. Iya, tolong Oke, dibantu, saya move Pak. langsung ke room 5 ya. Terima Ya. kasih. Nah, udah pindah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Anissa Sari. Mohon izin mau tanya, Pak. Apabila status suami istri MT, istri melakukan pekerjaan bebas, lalu ada kurang bayar. Tetapi nominal kurang bayar yang di form PHMT berbeda dengan di induk. Lalu yang harus disetor sesuai form yang mana, Pak? Kalau Ibu sudah mengisi form MT, PPh yang harus
PPh kurang bayarnya harus ngikut form MT, Bu. Karena angka yang di sini, bentar, saya share screen ya. Angka yang nomor 7, angka 15 ini, angka nomor 12, itu kalau Ibu pisah harta, ini otomatis terisi dari lampiran form pisah harta ini, Bu. Nih, bagian G ini, punya istri, pindah ke 1770, halaman 2, angka huruf C, angka 12, pindah ke sini, Bu. Yang angka 8 sampai 11, ini pasti terblok sama program, nggak bisa diisi. Ikut yang angka dari PHMT, Bu. Itu saran saya, Pak Andrea. Ya, terima kasih Pak Bowo. Jadi dipastikan Bu Anissa bahwa di atas memang statusnya diisi centang MT, memilih terpisah. Jadi kalau ini nggak diklik atau masih keklik yang di KK, nanti bisa beda nanti isinya. Karena kalau KK kan mengikuti yang induk. Jadi harus dicentang yang MT, Bu. Terima kasih Pak Andrean. Ya, dari makanya. Bu Anissa, ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau sudah jelas, ya terima kasih, jelas dari Bu Anissa. Ini pertanyaan dari chatroom sudah habis, Pak Bowo. Mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau diskusi secara langsung, mungkin bisa raise hand dan dibuka mikrofonnya. Kalau ada pertanyaan yang kelewatan, mohon disampaikan lagi ya yang bertanya. Mungkin ada yang terlewat atau gimana? Ya, mungkin ada yang kelewatan, belum kami baca pertanyaannya di chatroom. Mungkin bisa di chat kembali. Masih ada waktu 15 menit nih untuk kita kembali ke room utama nih. Oke, jadi mumpung masih ada waktu, kalau masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Jadi kita keluar dari room ini udah bisa langsung ngisi SPT-nya, udah bisa langsung lapor. Jadi nggak mepet-mepet, soalnya nanti kalau mepet-mepet biasanya susah ngirim SPT. Oh, sangat-sangat susah, Pak. Apalagi kalau webnya DJP lagi down, banyak yang login masuk. Iya. Tuh, bikin e-billing aja susah, Pak. Apalagi betul. Ada pertanyaan, Pak, dari Bu Leni Ongkowijoyo. Saya mau bertanya tentang kredit pajak. 15 Maret kemarin, saya telah melunasi pajak tahunan 2020. Mulai bayar kredit pajak untuk SPT 2021 bisa dilakukan dari kapan, Pak? Prosedurnya seperti apa? Ini mungkin PPh 25-nya, Pak. Iya, betul. Kalau Ibu lapor SPT-nya bulan Maret, berarti untuk angsuran pajak PPh 25 tahun 2021 dimulai bulan Maret juga, Bu. Dimulai masa Maret juga. Berarti nanti Ibu masa Maret ini yang dibayar di April, Ibu ikut angka yang baru dari SPT tahunan, Bu. Kalau yang masa Januari, Februari mungkin Ibu ngikut angka SPT tahun 2019. Tapi yang untuk yang Maret 2021 ini, Ibu ngikut angka SPT 2020, Bu. Ikut angka yang terbaru. Misalkan Ibu dulu bayarnya tiap bulan 100.000 nih. SPT 2020, Ibu angsurannya menjadi 125.000 nih. Nah, untuk masa Maret, Ibu mulai bayarlah yang angka 125.000, Bu. Gitu dari saya, Pak Adrian. Untuk memperjelas aja Pak Bowo, untuk PPh 25 masa Maret berarti batas waktu pembayarannya maksimal kapan Pak Bowo? 15 April, Pak. Setiap pembayaran PPh 25, batas bayarnya adalah tanggal 15 bulan berikutnya, Pak. Misalkan masa Maret, bayar terakhir tanggal 15 April. Masa April, paling lambat bayar 15 Mei. Kalau tanggal 15-nya jatuh hari Minggu, boleh bayar tanggal 16, Pak. Tapi kalau bukan hari libur, tetap bayar sesuai jadwal. Gitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak Bowo. Pak, ada pertanyaan, Pak, berikutnya dari Andra Wijaya. Pak, kalau PPh 25 itu tidak dibayar, apakah ada dendanya, Pak?
Pasti ada dendanya. Bapak akan didenda telat bayar sama didenda telat lapor, Pak. Denda telat lapornya 100.000, denda telat bayarnya bunganya ngikut floating yang ikut Undang-Undang Cipta Kerja. Floating, mungkin sekarang masih bunganya 1,5% atau berapa. Dulu 2%, sekarang kan sudah turun, mungkin 1,5 atau 1,7 ngikut keputusan Menteri Keuangan, Pak. Yang nggak enak adalah denda telat lapornya 100.000. Misalkan denda kurang bayarnya, dendanya, misal kita kurang bayar, kena denda 20.000 nih. Nah, denda telat lapornya kenanya 100.000. Jadi kita bayar 125.000. Itu nanti dendanya akan tunggu surat, Pak. Sebaiknya sebelum surat cinta datang, surat cinta denda, STP, keterlambatan bayar atau lapor, kita mengangsur saja, Pak. Itu saran saya, Pak Andrea. Bunga ini gulung terus ya, Pak ya? Bisa bertambah terus ya? Kalau Iya, nggak dibayar-bayar, Pak. tiap bulan misalkan 1,5%. Kita didenda bulan Februari 2021 nih, kita belum bayar nih. Kita baru bayar, anggap aja baru bayar 1 April nih. Kita bakalan didenda, kan batas bayar masa Februari kan 15 Maret, Pak. Nah, kita bayar tanggal 16 Maret aja sudah dihitung 1 bulan. Apalagi kita bayar tanggal 1 April, bisa-bisa dihitung 2 bulan, Pak, sudahan, Pak, terlambat. Berarti dihitung 3%, Pak, dari kurang bayar, dari PPh 25 yang harus kita bayar. Plus 100.000-nya, Pak. Kalau 100.000-nya cuma 1 kali per bulan. Masa Februari ya 100.000, nanti masa Maret telat lagi ya 100.000 lagi. Yeah. Per masa 1 kali, Pak. Nggak gulung seperti denda bunga itu, Pak. Iya. Intinya daripada kena bunga, Pak, sayang-sayang, jadi dirapikan pembayarannya agar tidak telat. Betul, dirapikan. Untuk menghindari denda, Pak. Betul. Itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Dari Bu Leni lagi. Jika di SPT tahun depannya ada lebih bayar, nanti lebih bayarnya apakah bisa untuk membayar kredit pajak tahun berikutnya lagi? Jadi diperhitungkan, Pak, untuk kredit pajak. Apakah bisa di carry over, Pak, untuk tahun berikutnya? Setahu saya kok nggak bisa ya, Pak. Iya, nggak bisa setahu saya, Pak. Kalau kecuali pembukuan loh, Pak, ya. Kalau pembukuan kan bisa kompensasi kerugian. Kalau norma, setahu saya kok kurang bisa dikompensasikan ke tahun berikutnya. Mungkin Pak Andrean ada masukan? Menurut saya nggak bisa, Pak, karena memang PPh ini sifatnya adalah kredit pajak 1 tahun. Jadi pilihannya adalah direstitusikan atau dihabiskan. Ya, terima kasih masukannya, Pak Andrean. Sama-sama, Pak Bowo. Oke, terima kasih, Bu Leni. Ada lagi, ini kita masih ada sekitar 10 menit, nggak sampai 10 menit, 9 menit, sebelum kita kembali ke room utama. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Masih belum ada pertanyaan, Pak Bowo. Mungkin dari Pak Bowo ada lagi yang mau ditambahkan tentang SPT pekerjaan bebas, mungkin poin-poin penting yang mau disampaikan. Ya, poin-poin pentingnya ya saya jangan lupa pokoknya lapor norma. Yang saya selalu mengingatkan WP saya untuk lapor norma ini. Jika ingin menggunakan norma tahun depan. Jika ingin masih menggunakan norma tahun depan. Ini yang paling penting. Kalau di WPOP pekerjaan bebas, norma harus lapor. Kita kan mengantisipasi nih, Pak. Misalkan nih DJP mulai tahun 2021 nih memeriksa apakah WPOP ini sudah lapor norma bagi yang punya pekerjaan bebas. Nah, takutnya kita mengantisipasi kalau kita nggak lapor norma dianggap pembukuan. Pembukuan kalau kita nggak melakukan pembukuan kita juga akan kesusahan, Pak. Yang paling penting adalah norma.
Yang berikutnya jangan sampai lupa, jangan sampai telat lapor SPT. Saran saya jangan sampai telat lapor SPT. Ini kan kurang, tadi Pak Andrian bilang nih, SPT waktu SPT-nya kurang 11 hari nih. Secepat mungkin dilaporkan, kalau bisa minggu depan dilaporkan supaya beban pada saat online begitu banyak yang login. Waduh, membuat stres WP, Pak. Wah, itu bisa melean itu, Pak. Nunggu Wah, upload, Pak. saya pernah tuh melean sampai jam 20 masih nggak bisa masuk, Pak. Aduh. Iya, itu derita kita sebagai konsultan pajak, Pak, kalau bulan Maret April, Pak. Pak, ini Iya, ada betul. pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Herman. Apakah status PH di entry dalam profil WP, Pak? Terima kasih. Dalam profil WP maksudnya di induk berarti ya, Pak? Mungkin di ini, Pak, di profilnya itu loh, Pak. Oh, di waktu masuk DJP online. Iya. Setahu saya itu yang entry KPP langsung kelihatannya ya, Pak? Harusnya, Pak. Jadi PH kalau untuk SPT itu centangnya langsung di kolom SPT sepertinya, Pak. Di kolom SPT PH. Tapi PH-nya ini harus ada, misalkan saya dan istri saya menikah nih. Di awal menikah saya melakukan perjanjian PH. Nah, itu baru kita bisa nyentang PH. Kalau kita sudah nyentang PH, suami istri wajib punya NPWP sendiri-sendiri ya. Tidak boleh suami NPWP sendiri, suami sudah punya, istri nggak punya, tidak boleh. Harus wajib punya, suami istri wajib punya NPWP sendiri-sendiri. Kalau di profil WP, saya kok nggak pernah nemuin status PH. Di profil WP DJP online maksud saya, Pak Andrian. Iya. PH ini hanya dicantumin di SPT, betul kata Pak Andrian. Iya. Iya, Pak Herman. Jadi yang penting di SPT-nya nanti dicentang PH. Terima kasih, Pak Bowo, penjelasannya. Sama-sama, Pak Andrian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin juga kalau Bapak Ibu mau ada yang ditanyakan di room lain, ini kita masih ada sekitar 5 menit. Yang mungkin bisa cepet-cepetan ke sana, langsung ngechat pertanyaan atau raise hand. Mungkin yang punya lebih dari satu jenis pekerjaan dan ingin menanyakan tentang pekerjaan yang lain, bisa juga join ke room lain. Kalau ada yang kesulitan untuk join ke room lain, bisa disampaikan, nanti saya bantu untuk memindahkan. Apalagi yang kita bisa sampaikan ya Pak Andrian di WPOP pekerjaan bebas itu? Yang saya penting yaitu norma itu yang paling penting. Iya Pak, itu yang banyak kelewatan Pak biasanya Pak, karena orang-orang meremehkan. Betul, betul Pak. Ya, banyak yang nggak tahu juga. Karena dulu mungkin pada saat dicampur sama SPT, orang pasti ingat Pak, sekarang kan terpisah, harus dilapor terpisah Pak. Betul, sekarang enak Pak, bisa online Pak, kalau dulu kan harus lapor ke KPP. Oh, kalau saya dulu langsung, kalau ke KPP-nya langsung beberapa WP Pak, jangan satu. Dikumpulin dulu baru sekali jalan Pak. Iya. Pak, ini ada pertanyaan, ini apakah record dan dari seminarnya akan di-share ya Pak ya, recordnya? Itu nanti tunggu penjelasan dari panitia Pak. Ya, kalau nggak bisa jawab Bu. Ya, nanti mungkin kita tunggu instruksi lebih lanjut dari panitia. Nah, tapi setahu saya kemarin kayaknya share-nya, kalau slide-nya di-share kayaknya. Kalau materi kita share. Iya. Kalau recording-nya saya mohon maaf belum bisa menjawab. Itu yang menjawab nanti panitia. Nanti di room utama Ibu sampaikan aja, mungkin bisa ditanggapin sama panitia Bu. Gitu. Ya, ini sudah jam 11.47, jadi mungkin saya tutup dulu. Terima kasih banyak Pak Bowo atas presentasinya, atas penjelasan-penjelasan dalam pertanyaan yang disampaikan para peserta. Sungguh sangat lengkap dan detail. Dan terima kasih juga untuk partisipasi Bapak Ibu. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Semoga setelah diskusi kita hari ini, semua sudah jelas tentang pengisian SPT dan bisa lapor SPT. Mungkin ini kita masih ada waktu sekitar 3 menit. Mungkin sebelum kita dipindahkan lagi ke room utama, mungkin kalau ada yang masih mau bertanya, silakan. Kelihatannya cukup ini Pak. Iya, tapi ini kita kayaknya nggak bisa pindah ke. Belum diizinkan pindah ya Pak?
Sepertinya nanti otomatis Pak, kalau sudah sudah waktunya ya berarti. waktunya nanti dibubarkan room-nya. Nanti Oh, otomatis gitu. kita kembali ke room utama. Oke Pak. Kalau gitu kita bincang-bincang santai aja Pak. Ya, mungkin kalau yang lain masih ada yang mau disampaikan, silakan. Kita masih ada waktu 2 menit. Ditunggu share materi presentasinya, Pak. Baik, Pak, nanti. Kita akan nanti biar panitia yang share, Pak. Di room utama mungkin nanti, Pak, share-nya, Pak. Ibu Andra atau Bapak Andra ini. Nanti di room utama. Masih banyak, Pak, kliennya, Pak. Andrean. Yang OP tinggal beberapa sih, Pak, yang datanya mepet-mepet, Pak. Sama berarti, Pak, sama. Ya, sama yang kasus-kasus khusus lah, Pak, yang kasus jelimet-jelimet. Iya. Ya, tapi ini kalau pekerjaan bebas tuh kadang-kadang masih banyak yang kurang jelas, Pak. Kapan kita bisa pakai UMKM, kapan kita harus pakai yang pekerjaan bebas. Nah, tadi kan di slide-nya Pak Bowo udah dijelasin ya, yang harus masuk pekerjaan bebas itu yang mana. Iya. Nah, jadi kita konsultan, kita nggak boleh nih pakai yang 0,5% nih, nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Sangat-sangat nggak boleh, Pak. Yang boleh pakai UMKM yang khusus kata-kata dagang ya, Pak. Biasa, Pak. Ini sudah di close. Di close berarti, ya. Bisa langsung leave breakout room atau nunggu sampai otomatis juga bisa. Jadi setelah ini kita akan kembali ke room utama untuk melanjutkan sesi dan untuk penutupan. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Pak Bowo. Sama-sama Pak Andrean. Terima kasih semua. Terima kasih.